saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan rahmat Tuhan yang selalu menjadi bagian kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen, dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan beberapa bagian Alkitab dengan tema renungan kita, Merdeka dari Rasa Takut. Mazmur 27 ayat 1 berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan tahun yang kedua kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di masa pandemi ini. Dalam kita menghayati makna kemerdekaan saat ini, seolah-olah kita dibawa kembali kepada sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana para pejuang berusaha melawan rasa takut, rasa gentar demi merebut kemerdekaan bangsa kita. Hal ini pun kita alami saat ini, di mana dalam kita mengisi kemerdekaan bangsa ini, kita diperhadapkan dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19. Kita kembali dijajah lewat wabah penyakit, lewat ketakutan, yang tentunya jika kita tidak mampu untuk bangkit, maka kita akan dikalahkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab telah berkali-kali mengajarkan kita untuk tidak takut, tidak khawatir tentang apapun juga, karena kita memegang janji Tuhan. Seperti dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudaraku, ini adalah satu contoh janji Tuhan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk takut dan khawatir. Karena kedua hal itu dapat menghalangi kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin pandemi ini sudah banyak membingungkan kita. Pandemi ini sudah banyak menguras pikiran kita. Karena hal ini merupakan senjata biologis yang dirancang untuk merusak iman dan imun kita. Dengan ketakutan-ketakutan yang terus diisi dalam pikiran kita, maka dapat menggoyahkan iman kita, menurunkan imun kita, dan sampai sakit penyakit menggerogoti tubuh kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat belajar dari tokoh yang bernama Ayub. Ketika dia diperhadapkan dengan ujian yang berat, dia pun berkeluh kesah dan berkata dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hal inilah yang dirasakan oleh Ayub ketika dia berada di posisi yang paling kritis dalam hidupnya. Dan kita pun dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, janganlah kita berkeluh kesah. Karena apa yang kita keluhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, itulah yang akan menimpa kita. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, pasti ada kekuatan, pasti ada penghiburan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Ingatlah saudaraku, ketakutan dan kekhawatiran tidak akan pernah menambah sehasta saja jalan hidup kita. Begitu banyak contoh dalam Alkitab yang mau memotivasi kita untuk tidak pernah takut dan khawatir. Contohnya Daud,
karena dia tidak takut dan khawatir, karena dia tahu Tuhan berada di pihaknya. Dia mampu dengan mudah mengalahkan Goliat yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar darinya. Contoh selanjutnya, kita melihat Gideon. Karena dia tidak takut dan khawatir, dan dia selalu memegang firman Tuhan, maka dengan 300 orang pasukannya, dia mampu mengalahkan ratusan ribu pasukan Midian, sehingga dia mampu membawa bangsa Israel pada sebuah kemenangan. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain juga dalam Alkitab yang mau mengatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada satupun hal yang dapat kita takutkan dan khawatirkan di dunia ini. Karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali berjuang untuk merebut kemerdekaan, kebebasan kita dari rasa takut, dari hal-hal yang dapat menggoyahkan kesatuan negara kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar bangsa yang sudah merdeka, bangsa yang sudah mengalahkan para penjajah, sehingga kita tidak boleh dijajah untuk kesekian kalinya. Marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tunjukkan kepada bangsa dan negara kita bahwa kita tidak pernah takut, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi bangsa Indonesia ini. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab itu, janganlah lagi kita menerima roh perbudakan yang membuat kita diselimuti oleh ketakutan. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan oleh roh itulah kita dapat berseru, "Ya Abah, ya Bapa." Dan Tuhan pasti akan melindungi kita. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di hadapanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Marilah kita isi kemerdekaan kita saat ini dengan hidup dalam kasih. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Marilah kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Peliharalah firman Tuhan, tumbuhkan iman kita, agar kita selalu diberkati dalam segala hal. Dalam hal kesehatan, imun kita kuat, dan kita tidak akan pernah takut dan khawatir lagi, karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu menjaga dan melindungi umat ciptaannya. Kami bersyukur Bapa, karena dalam 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami masih boleh merasakan tuntunan dan cinta kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Walaupun kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit saat ini, dengan pandemi virus COVID-19 yang masih kami hadapi saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi umat ciptaannya. Kami sangat yakin Tuhan, bahwa bersamamu kami mampu melewati situasi ini. Hanya kepadamulah ada jalan keluar bagi kami saat ini Bapa. Biarlah hikmat daripadamu menjadi bagian kami Tuhan, agar di masa-masa sulit ini kami tidak disesatkan
oleh bisikan-bisikan dunia ini yang mampu menggoyahkan iman kami, yang dapat membawa kami mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi biarlah kasih karunia daripadamu Bapa dapat melepaskan kami dari cengkeraman dunia ini yang sudah mengikat kami, sehingga kami dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menerangi langkah kami, agar kami mampu untuk bangkit kembali, merasakan kemerdekaan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan kami tidak salah menggunakan kemerdekaan ini untuk berbuat dosa, tetapi biarlah kekuatan daripadamu Tuhan yang memampukan kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Kami mampu memberkati, kami mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih kami mampu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami ini. Berkatilah anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin sedang sakit, sedang dalam pergumulan yang berat, sedang ada dalam masalah ekonomi. Kami yakin kekuatan daripada Tuhan akan menjadi bagian kami ketika kami taat dan setia kepadamu Bapa. Ada jalan keluar, ada penghiburan daripadamu Tuhan. Terlebih kami mampu menjaga iman percaya kami kepadamu Tuhan, agar kami tetap mekar di masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon ampun akan setiap pelanggaran dan dosa kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan semoga kasih karunia dan damai sejahtera daripadamu Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini, dan jangan lupa kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.